Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasim Billah, NIM 0076. Dari saya di sini mau menerangkan tentang tafsir muqaran. Pertama, pengertian tafsir muqaran. Tafsir muqaran merupakan kata yang majmuk yang terdiri dari dua kata, yaitu tafsir dan muqaran. Tafsir berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar dari kata yang fasara yang berarti menjelaskan, membukukan dan mengungkapkan makna atau maksud. Ada juga yang berpendapat bahwa tafsir secara etimologi adalah menerangkan dan menjelaskan, sedangkan secara terminologi banyak definisi yang diungkapkan ulama tafsir. Walaupun reaksinya berbeda, namun substansinya sama. Metode tafsir muqaran adalah metode penafsiran yang menjanjikan penafsiran dengan membandingkan satu dengan tafsir lainnya, satu ayat dengan ayat lainnya, surah atau dengan lainnya, tema tertentu ataupun ayat Al-Quran dengan hadis. Di era sekarang ini, metode tafsir muqaran sangat dibutuhkan masyarakat, dikarenakan timbulnya berbagai aliran yang kadang jauh keluar dari pemahaman Islam. Dengan demikian metode ini sangat penting posisinya, terutama untuk mengembangkan pemikiran tafsir yang rasional dan objektif, sehingga pengetahuan berkembang dengan pesat dan mengetahui lahirnya suatu penafsiran dan dapat dijadikan perbandingan dan pelajaran untuk mengembangkan tafsir periode selanjutnya. Pengertian tafsir muqaran merupakan ayat-ayat Al-Quran antara sebagian dengan sebagai lainnya. Al-Farwaqi mendefinisikan tafsir muqaran antara ayat dengan upaya membandingkan ayat dengan ayat yang berbicara duduk kasus yang sama. Ciri-ciri metode muqaran. Perbandingan adalah ciri-ciri utama bagi metode komparatif. Inilah yang membedakan antara metode ini dengan metode lainnya. Jika suatu penafsiran dilakukan tanpa perbandingan, sebaiknya pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tafsir, maka pola semacam itu tidak dapat disebut metode komparatif atau pengertian tafsir muqaran. Musafir dengan metode komparatif dituntut mampu menganalisis pendapat-pendapat para ulama tafsir yang dikemukakan untuk kemudian mengambil sikap menerima penafsiran yang dinilai benar dan menolak penafsiran yang tidak dapat diterima oleh rasionya, serta menjelaskan kepada pembaca alasan dari sikap yang diambilnya. Tafsir muqaran juga bisa dari ruang lingkup. Secara umum, tafsir muqaran antara ayat sanggup diaplikasikan pada ayat-ayat Al-Quran mempunyai dua kecenderungan. Yang pertama, ayat-ayat yang mempunyai kesamaan redaksi. Yang kedua, ayat-ayat yang mempunyai perbedaan ungkapan tetapi tetap dalam satu maksud. Kemudian kelebihan dan kelemahan tafsir muqaran. Di antara kelebihan metode ini secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada para pembaca kalau dibandingkan dengan metode-metode lainnya di dalam penafsiran itu.
terlihat bahwa satu ayat Al-Quran sanggup dijangkau dari aneka macam disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian mufasirnya. Dengan demikian terasa bahwa Al-Quran itu tidak sempit, melainkan amat luas dan sanggup menampung aneka macam wangsit dan pendapat. Yang kedua itu membuka pintu untuk bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Dengan demikian hal tersebut sanggup mengurangi fanatisme yang berlebihan kepada suatu mazhab atau anutan tertentu. Membaca tafsir Muqarran akan terhindar dari perilaku fanatik yang sanggup merusak persatuan dan kesatuan umat. Yang ketiga, berguna bagi mereka yang ingin mengetahui aneka macam pendapat wawancara suatu ayat, sesuai untuk mereka yang ingin memperluas dan mendalami penafsiran Al-Quran, bukan bagi para pemula. Yang keempat, dengan memakai metode komparatif, mufasir didorong untuk mengkaji aneka macam ayat dan hadis serta pendapat-pendapat para musafir yang lain dengan referensi supaya ia akan membuatnya lebih berhati-hati dalam proses penafsiran suatu ayat. Di antara kelemahan metode ini secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak sanggup diberikan kepada para pemula. Yang kedua, kurang sanggupnya mendapatkan amanah untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di kalangan masyarakat. Hal tersebut disebabkan metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Yang ketiga, terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh para ulama dibandingkan mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. Demikian ulasan mengenai pengertian tafsir Muqarran, ciri-ciri, ruang lingkup, terus kelebihan dan kekurangan tafsir Muqarran. Semoga ulasan ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.